Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati senantiasa adalah sebuah renungan yang akan menuntun langkah kehidupan kita dalam menapaki kehidupan kita selama sepekan ini. Renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini saya beri judul apa yang diterima dunia belum tentu diterima di surga. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat dalam cerita Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 diceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam ayat 19 dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Rupanya tidak ada masalah jika seseorang itu kaya. Bahkan Tuhan adalah yang maha kaya, yang pemilik segala sesuatu. Tidak ada masalah jika seseorang itu mempunyai otoritas, berpakaian ungu, berpakaian raja-raja, sebab Tuhan adalah raja di atas segala raja. Tidak akan masalah apabila seseorang itu bersukacita, sebab karunia roh, buah roh adalah salah satunya sukacita. Tetapi bagi Tuhan, orang kaya ini diberikan diberikan tugas, diberikan beban untuk dia boleh menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan mengirim Lazarus pada orang kaya ini. Kita lanjutkan dalam ayat 20 dan 21. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang yang bersukaria dalam setiap hari dalam kemewahan, sebenarnya Tuhan menginginkan orang kaya ini menjadi saluran berkat-Nya. Tidak masalah, saya pikir, kalau orang kaya ini memberikan makan bagi Lazarus untuk dia bisa nikmati setiap hari, sehingga dia tidak perlu lagi memungut apa yang jatuh dari meja orang kaya ini dan berebutan dengan anjing-anjing. Tidak masalah bagi orang kaya ini merawat si Lazarus yang borok, yang badannya penuh dengan borok, sehingga tidak perlu anjing-anjing menjilat mereka, menjilat Lazarus ini, sehingga lukanya itu bisa terobati. Tidak masalah bagi orang kaya ini untuk memberikan pakaian, untuk memberikan kehangatan bagi tubuh Lazarus, sehingga dia tidak perlu kedinginan. Dan juga saya pikir tidak masalah jika orang kaya ini menyiapkan suatu tempat tinggal untuk Lazarus bisa beristirahat dan merebahkan tubuhnya yang lelah dan lemah itu. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh orang kaya ini. Tuhan memberikan beban kepada orang kaya ini, Tuhan memberikan kepada orang kaya ini, tetapi dia tidak melaksanakan dan dia tidak mau menjadikan saluran berkat bagi Tuhan. Akhirnya kita akan melihat dalam dunia kekekalan, dalam ayat 22 diceritakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara-saudara, semua orang pasti mati, dan diceritakan di sini Lazarus mati, dan tidak diceritakan bagaimana, apakah dia dikuburkan, apakah mayatnya dirawat dan lain sebagainya. Tetapi yang diceritakan adalah lalu malaikat Tuhan menjemputnya dan dia dibawa ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati,
dan ceritakan bahwa dia dikuburkan, berarti bahwa mayatnya dirawat dan orang kaya ini dibawa ke alam maut. Jadi situasi di alam kekal jadi terbalik. Orang kaya ini menderita di alam maut dan Lazarus diberikan penghiburan dan dibawa ke pangkuan Abraham. Abraham adalah bapa semua orang beriman dan Lazarus sebagaimana arti dari namanya adalah Tuhan penolongnya. Dia menantikan pertolongan Tuhan. Dia tidak mencuri makanan orang kaya, dia tidak mencuri pakaian, tetapi dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan akhirnya ketika dia meninggal, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Kita akan melihat dalam cerita berikutnya bagaimana percakapan antara orang kaya dengan Bapak Abraham di dalam dunia kekekalan. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyadari bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi di dunia kekekalan itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tahu bahwa betapa menderitanya jikalau kita masuk ke dalam siksaan yang kekal itu. Itulah Yesus telah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya. Yesus mau mati, mau menderita bagi kita, bahkan dia disalibkan, mati, dan dia dibangkitkan. Dan dia datang ke Firdaus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tujuan hidup kita adalah bukan di dunia ini, tetapi di dalam dunia kekekalan. Tetapi jika Tuhan masih merindukan kita, membiarkan kita untuk boleh hidup di dunia ini, itu berarti kita masih diberikan tugas oleh Allah, diberikan tugas oleh Tuhan untuk melayani satu sama lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi kami. Dan kami boleh menyadari bahwa Engkau mau datang ke dunia, Engkau mau menderita, bahkan Engkau mati dan Engkau bangkit. Sehingga Engkau menyediakan bagi kami di surga, di tempat yang kekal itu. Sebab itulah yang telah Engkau alami, supaya kami hidup bersukacita bersama dengan Engkau nantinya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih
Tuhan memberkati kita semua.